Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Solihah, NIM 15162450242. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 Universitas Muhammadiyah Semarang, sekaligus guru proyek IPAS di SMKN Negeri Batu Jaya Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk melengkapi uji kinerja pada tahapan UKP PPG. Materi yang disampaikan adalah zat dan perubahannya dengan subpokok materi campuran homogen dan heterogen dengan mode pembelajaran discovery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semuanya ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, jika sehat, badan sehat pasti belajar pun akan semangat. Karena ibu ingatkan kalian untuk menjaga kesehatan. Akhir-akhir ini kan masuk ke musim pancaroba ya, pergantian musim dari kemarau ke hujan. Jadi makan yang banyak, istirahat yang cukup gitu. Karena kebanyakan karena pancaroba ini banyak yang sakit. Tapi alhamdulillah jika sehat semua ya. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini untuk berjalan dengan lancar. Lalu apa yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah dan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Silakan kepada kalian untuk memimpin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran ya. Dwi Wuryanti, Nur Fadila, Desi Septiani, Syifa Husnul Khotimah, Subani, Nabila, Sabani, Rizka, Aldi, Siti Aisyah, Rasila, Ahmad Nurija, Sani Rizki, Nunung Nurhayati, Syakila Gila, Roshida, dan sama tidak ya, betul tidak. Coba lihat di kolom-kolomnya lagi. Jika ada, silakan buang dulu sampahnya ke tempatnya ya. Ya, jika tidak ada bagus, berarti kelas atau ruangan kalian ini bersih ya, dan akan menciptakan pembelajaran yang nyaman gitu ya. Dan ibu ingatkan lagi untuk peraturan kelas, tidak boleh makan selama pembelajaran. Boleh minum, ketika mau izin ke toilet harus izin terlebih dahulu ke ibu ya. Selanjutnya ibu akan tes konsentrasi terlebih dahulu melalui terpu konsentrasi ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Pertama, nanti ibu sebutkan terpu konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai. Nah, baru harus fokus. Oke, jangan pasif, tinggal baca saja. Kelihatan yang belakang tulisannya? Berani tanya, itu produktif. Itu ya. I P A S I pas. Itu ya. Bisa? Semangat ya. Oke, kita mulai. Tempo konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Harus fokus, jangan pasif. Berani tanya, itu produktif. I P
Jika ada kesulitan, silakan bertanya seperti itu ya. Sudah bisa masuk semua untuk prosesnya? Silakan dikerjakan. Selanjutnya, di sini Ibu tampilkan dua gambar ya. Untuk gambar pertama, gambar apa? Ya, kalian sering dan sering minum ya. Tidak boleh menyebutkan merek. Selanjutnya ini untuk gambar kedua, gambar apa ya? Air tanah. Oke ya, mungkin ketika waktu kecil kalian sering main air tanah ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk gambar pertama, mengapa air teh tidak bisa dibedakan antara air dengan tehnya? Ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab Ibu. Silakan Amin. Soalnya sudah merata Bu, warnanya juga udah berubah jadi satu, nggak kelihatan mana air mana tehnya. Oke, bagus jawaban Amel. Ada yang mau menambahkan jawaban Amel? Ya Bu, Silakan Dewi. karena partikel tehnya itu juga merata di air Bu, jadi susah dibedain mana yang terlarut mana yang terlarut. Oke, bagus ya. Sudah muncul kata-kata terlarut, tercampur. Ada yang mau menambahkan lagi jawaban dari Dewi? Ya Bu, izin. Ya, silakan Dewi. Ya Bu, karena apa yang larut di dalam air, jadi dia membentuk satu saluran bukan saluran masak. Oke, baik ya. Bagus untuk jawaban-jawabannya. Nanti kita buktikan melalui percobaan. Untuk gambar kedua, pertanyaannya adalah, apakah kalian bisa membedakan antara air dengan tanah sesuai dengan gambar ya? Ada yang mau menjawab? Silakan, Nur Fadila. Bisa Bu, karena tanahnya nggak larut kayak tehnya kelihatan terpisah, apalagi dibiarkan. Oke. Terlihat ya dari gambar kalau tanahnya itu terpisah. Mesti bisa kelihatan mana air mana tanah. Bagus untuk jawaban Nur Fadila. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Izin menjawab Bu. Betul Bu, kalau diamkan beberapa menit, tanahnya turun ke bawah, airnya di atas, jadi jelas beda komponen. Bagus untuk jawaban-jawaban dari Safani ya. Oke. Untuk jawaban-jawabannya kita tampung dulu, nanti kita buktikan setelah percobaan. Selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan capaian dan elemen ya. Untuk capaian pembelajarannya di sini peserta didik menjelaskan aspek meliputi dasar-dasar besaran dan pengukuran, sifat zat yang dibedakan secara kimia juga fisika, ciri-ciri dan perubahan zat, lalu penggolongan zat menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang campurannya ya. Nah, untuk elemen di sini ada 3 elemen ya. Poin pertama itu menjelaskan fenomena secara ilmiah. Yang kedua mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Yang ketiga menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami definisi dari campuran homogen dan heterogen. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis klasifikasi dari campuran dan homogen dan juga heterogen. Dan terakhir, peserta didik mampu menyajikan gagasan dan hasil percobaan melalui presentasi kelompok. Ya, nanti ini adalah 4 tujuan yang Ibu harapkan kalian dapat memenuhi dalam pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya untuk asesmen di sini ada 3 ya, ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk kognitif itu nanti dilakukan secara teks dan tulis, contohnya tadi pretest ya. Selanjutnya ada afektif. Afektif itu nanti Ibu nilai secara observasi selama pembelajaran. Lalu psikomotor itu melalui tes unjuk kinerja atau nanti percobaan praktikum ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu, silakan Seteja. Untuk persen penilaiannya berapa aja Bu? Untuk persen penilaiannya itu untuk kognitif 30%, afektif 30%, dan psikomotor 40% ya. Jadi diharapkan kalian kooperatif dari awal hingga pembelajaran terakhir. Nah, di sini adalah gambaran ya tentang konsep yang akan kita pelajari. Nah, yang akan kita pelajari ini merupakan campuran yang terbagi menjadi 2 antara homogen dan heterogen. Untuk
kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data dan analisis. Yang kelima, pembuktian. Dan yang keenam, generalisasi. Baik, sebelum masuk ke langkah kegiatan inti yang pertama, Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mengambil LKPD ya. Masing-masing satu kelompok satu LKPD. Ini kelompok dulu ya. Sudah ya, dapat semua? Sudah ya. Untuk pertama silakan tuliskan identitas kelompoknya dulu di bagian depan, ya. Tuliskan hari, tanggal, kelompok berapa dan anggota-anggota kelompoknya ya. Di bagian depan. Silakan ambil. Hipotesis apa sih, Bu? Untuk hipotesis, yang masih bingung, hipotesis itu merupakan jawaban ya. Maka tadi kalian tuliskan pertanyaan ya di rumusan masalah. Nah nanti hipotesis itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang kalian tulis di rumusan masalah. Coba yang mau memberikan contoh, kelompok berapa ini? Coba kelompok 1, bacakan pertanyaan untuk gambar 1 itu minuman sirup ya. Silakan yang mau membacakan. Yang pertama, bagaimana saja yang dimasukkan dalam membuat minuman sirup? Jawabannya untuk hipotesis itu jawabannya apa? Tuliskan. Ya, silakan. Cairan sirup tercampur. Minuman sirup merupakan campuran homogen karena tercampur merata dan tidak terlihat perbedaan antara sirup dan air. Seperti itu ya untuk contoh penulisan rumusan masalah dan hipotesis. Mengisi rumusan masalah dan hipotesis. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga ya. Tahap ketiga itu merupakan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini adalah praktik atau percobaan. Nah, untuk alat
Diamkan ya. Sambil diamati ya. Bagaimana hasilnya Malik? Ada yang tercampur, ada yang tidak. Yang bagian bawah itu apa? Jadi si tepungnya ini mengendap ya. Nah, jadi si tepungnya ini setelah didiamkan beberapa menit jadi mengendap dan tidak menyatu dengan air ya. Boleh dicatat nanti pengamatannya. Itu nanti hasilnya didiskusikan dengan kelompok ya. Selanjutnya itu minyak ya. Dicampur terlebih dahulu. Bila dicampur didiamkan selama 5 menit. Sudah ya. Baik, jika sudah dituliskan di dalam pengamatan ya. Ini udah semua. Untuk larutan pertama ini larutan ya. Apa yang dapat diamati? Air dan minyak tidak menyatu. Untuk lapisan atas merupakan apa? Minyak. Lapisan bawahnya air ya. Nah, boleh dapat dituliskan di pengamatan. Untuk air dan minyak itu tidak larut. Nah, untuk lapisan atasnya minyak, lapisan bawahnya air ya. Selanjutnya larutan apa? Tanah ya. Oke. Larutan tanah tercampur tidak? Tidak ya. Setelah didiamkan beberapa menit. Untuk lapisan bawah tanah, lapisan atas air. Sama halnya dengan yang larutan 3. Di larutan apa yang ketiga? Larutan tepung. Jadi si tepungnya bawah ya, mengendap ya. Tadi ketika dicampur bisa ya, ketika diaduk tercampur Bu. Tapi setelah didiamkan beberapa menit ya, si tepungnya mengendap, tidak tercampur lagi dengan air. Yang ketiga, kopi. Coba, nih kopi kan kita, apakah terlihat perbedaannya? Nah, tercampur tidak? Tercampur tidak? Tidak. Lapisan bawah apa? Lapisan bawah? Ampas ya, ampas kopi, dan yang di atas merupakan air. Selanjutnya kita masuk ke tahap kelima, yaitu pembuktian. Nah, di pembuktian ini diberikan 3 tabel atau 3 kolom. Yang pertama itu hipotesis. Nah, silakan buka, boleh dibuka ulangannya bagian pembuktian ya. Nah, untuk hipotesis ini silakan disalin ya, disalin atau ditulis ulang hipotesis yang di halaman pertama. Yang pertama kamu tulis ya. Nah, itu untuk di kolom hipotesis. Selanjutnya untuk kolom kesimpulan hasil percobaan. Berarti ini kamu simpulkan berdasarkan hasil percobaan yang tadi, apa sih campuran homogen itu? Terus apa sih campuran heterogen itu berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan ya. Dan untuk kolom terakhir itu terkait studi literasi ya. Nah, untuk studi literasi ini kalian boleh mencari di sumber yang lain. Boleh dari buku, boleh dari internet ya. Kalian bawa handphone masing-masing. Nah, boleh studi literasi, silakan siapkan handphonenya untuk mencari sumber yang lain terkait apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, Ibu berikan waktu untuk mengisi tabel ini selama 5 menit ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Di dalam studi literasi silakan tuliskan sumber ya, sumbernya kamu misalnya sumbernya di Wikipedia atau di mana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil pengamatan percobaan yang telah kami lakukan. Hasil pengamatan percobaan pertama, air dan
tercampur rata antara air dan susu, sehingga campuran tersebut menjadi campuran homogen. Percobaan air dan garam. Hasil pengamatannya tercampur rata antara air dan garam, sehingga campuran tersebut menjadi campuran homogen. Percobaan dilakukan air dengan hasil pengamatan air dan hasil bila dicampur karena hasil meledak di bawah, sehingga campuran tersebut menjadi campuran heterogen. Kali air dan tepung terigu, sehingga campuran tersebut menjadi campuran heterogen. Selanjutnya, Bahan dan air dan minyak baik. Hasil pengamatannya tidak tercampur antara minyak dan air. Campuran tersebut menjadi campuran heterogen. baik. Sekian hasil pengamatan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu generalisasi. Nah, di generalisasi ini ada poin-poin atau pertanyaan. Ada yang sudah untuk tahap generalisasi? Yang lain? Belum. Berarti yang sudah baru kelompok 4 ya. Nah, boleh kelompok 4 maju untuk menyampaikan bagian generalisasi ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan generalisasi kesimpulan percobaan kami. Yang pertama, pengertian campuran homogen dan heterogen. Yang pertama, campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan bidang tetap tanpa melalui reaksi kimia. Yang kedua, campuran homogen terdiri dari 2 atau lebih zat yang partikel penyusunnya tidak bisa dibedakan lagi. Yang ketiga, campuran heterogen terdiri dari 2 atau lebih zat yang partikel penyusunnya masih bisa dibedakan. Selanjutnya, Contoh campuran homogen dan heterogen. Contoh homogen air gula, air garam, air susu. Contoh heterogen air minyak, air pasir, air minyak, air kopi. Perbedaan campuran homogen dan heterogen. Perbedaannya dilihat dari tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, selanjutnya mari kita simpulkan bersama ya untuk pembelajaran hari ini. Poin pertama, apa sih itu campuran? Jadi campuran itu merupakan gabungan beberapa zat ya dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Misalnya, ibu punya es campur, campuran bukan? Campuran bu, dari namanya aja es campur. Selanjutnya ibu punya sop ayam, campuran bukan? Alasannya karena ya, lebih dari satu gabungan. Nah, kalau di sop ayam itu ada apa saja? Ada wortel, terus ada pakpol ya, ada keker mungkin, ada seledri, ya ada cabai, ya pokoknya tercampur dengan berbagai jenis komponen ya. Itu, nah itu termasuk campuran. Selanjutnya campuran itu dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Menjadi dua. Ada apa saja? Campuran. Oke. Nah, bisa dilihat di sini yang ibu kasih contohnya. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian, karena tadi tidak ada yang bertanya ya, silakan kerjakan soal post test ya. Boleh diakses melalui link, boleh juga di scan barcode. Ya, silakan siapkan handphonenya masing-masing. Yang tidak terlihat boleh maju ke depan ya untuk scan barcode-nya. Ada yang
untuk refleksi. Nah, nanti boleh diisi ya. Bagaimana perasaan kalian, bagaimana selama proses pembelajaran, boleh diisi nanti di bagian refleksi. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran hari ini. Nah, boleh tiap kelompok mewakili untuk memencet ya, atau memilih emoji yang sudah ibu tayangkan di layar. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Ya. Tidak perlu sungkan ya jika memang kurang